Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pagi ini bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Jadi kita harus membulatkan niat kita agar apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan. Akhirnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada yang tahu nggak pelajaran minggu kemarin tentang apa? Tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Ya, hubun. Ya. Hubun apa? Cinta. Dunia. Di sini gambarnya tentang apa di sini? Gedung. Ini apa? Yang pertama, hubun dunia menurut kalian itu apa? Mengatakan, ya Allah. Kita harta, ada yang lain dulu. Kita dunia. Pelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta ini mampu menjelaskan angka tercela hubun dunia, hasad, ujub, sombong, dan dia benar baik dan benar. Di masyarakat kita dianggap orang yang sudah terhormat gitu ya, padahal belum tentu. Karena apa? Terhormat seseorang atau tidaknya tergantung dari Berikutnya tentang model pembelajaran pada kali ini. Program based learning. Ada program di sini. Nah, problemnya di mana nanti? Ada tayangan video yang harus kalian amati, cermati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bantu saudaraku Nabiullah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa ini? Tuhan, gempa Tuhan. Ayo Tuhan, kita segera keluar. Gempa, bagaimana dengan hartaku? Sebentar aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi Tuhan. Mari untuk menyelamatkan hartanya yang juga mulai hancur ditelan gempa. Hartaku. Barusan sudah ditayangkan ya kisah tentang Korun. Ada yang bisa menjelaskan Korun itu siapa? Siapa sih Korun itu? Orang yang awalnya miskin. Itu nanti sudah terbentuk jadi 3 kelompok ya. Nah, walaupun ada satu, yang itu satu, Oh ini ya. Terus ini kelompok 2. Tambah banyak referensi malah tambah bagus gitu ya. Kesalahan datang segala penyakit hati ya. Terus kayak gimana ini? Nomor 4 mikirkan. Ingat, clue-nya adalah huruf A. Meja.
Ayo. Tuh. Terus kipas. Oh, nggak ada. Salah. Berbawahnya tak. Salah. Ingat huruf awal gitu ya. Meja. Kursi. Terus kipas. Terus kipas. Akhirnya tahu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian buku dunia, kemudian juga ada dalilnya. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu penyebab dari buku dunia, selanjutnya dampak negatif buku dunia, dan yang terakhir cara menghindari buku dunia. Langsung saja, yang pertama buku dunia yaitu kondisi seseorang yang menggunakan urusan dunia sehingga membuatnya abai dengan perkara akhirat serta lalai untuk taat kepada Allah. Jadi di sini orang tersebut melupakan masalah akhirat dan lebih fokus ke masalah dunia. Di sini juga ada dalilnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di antara kalian yang mau ditanyakan atau punya pendapat lain? Saya Pak, Ayo monggo, silakan. misalnya begini, ini orang menyabarinya hartanya, tapi udah haji, udah melakukan semua perintah-perintahnya yang dilakukan Allah. Apakah itu dimaksud dengan hukum ya? Tidak, karena meskipun kaya, yang dinamakan hubud dunia ini kan cinta dunia. Meskipun kaya, dia sudah menggunakan hartanya sebagai seperti sedekah, kayak tadi haji. Jadi itu tidak termasuk hubud dunia, karena hartanya sudah digunakan untuk sebagaimana mestinya. Kita siapkan untuk kelompok 1. Baik, barusan sudah dijelaskan ya dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, ada beberapa perbedaan antara yang ditemukan ya, dari itu diantaranya adalah dalilnya. Yang diskusi tadi dari ketiga kelompok ada yang bisa menyimpulkan ya? Satu, monggo silakan. Saya tadi sebetulnya kesimpulannya mengambil kata benda adalah sebenarnya penyakit dunia atau cinta dunia berawal dari keimanan yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan. Pada intinya adalah kita harus selalu bersyukur ya, walaupun tadi kecil, besar, apa rezeki yang masuk pada kita, bahkan ilmu ini adalah rezeki. Udah ada rezeki, hal yang diberikan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita adalah rezeki. Jangan menganggap bahwa rezeki adalah harta, uang dan sebagainya. Itu bukan hanya itu saja, tapi rezeki itu luas sekali. Jadi ya, fenomena yang terjadi di masyarakat ini yang terjadi begitu ya, menganggap atau orang-orang itu menganggap orang yang kaya raya mereka adalah orang yang berwibawa, mereka orang yang terhormat, padahal belum dan semua itu adalah titipan. Benar tadi yang memperhatikan bahwa semua yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban, dan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu direkam oleh semua anggota tubuh kita. Jadi presentasi tadi itu sudah menggambarkan apa ya, dari pengertian sampai bagaimana cara menghindari, terus bagaimana dampak negatifnya, bagaimana bukan hanya kepada diri kita tapi kepada orang lain. Baik, akhirnya kita selesai ya pembahasan di bab akhlak dunia. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya azizu ya musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.